Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanan Evin. Kita dengerin dulu suara es krim yang lewat. Ding 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 ding. By the way, suara es krim ini sejak saya TK sudah ada. TK, saya lupa tuh. Karena beliau zaman TK di SR teman-teman, makanya enggak itu. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Fanan Evin. Di kesempatan kali ini, seperti request kalian, saya sekarang sudah bersama Mr. Aloy, bukan kan? Mr. Aloy. Langsung. Wah Amir. Wah Amir. Wih, sekarang ada panggilannya Wak Amir tuh. Aku iya. Wak Amir sekarang. Loh, panggilannya Wak Amir gitu. Loh, sama Mr. Amir teman-teman. Jadi sukses alhamdulillah. Terima kasih Mas Fanani. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Ini pada nanyain kan, gimana kok bisa pakai sepeda itu, ya kan? Nah, sebelum menuju ke sana, kita tanya dulu di awal-awal kan. Dan belakang ini kebetulan ada donaturnya juga katanya. Donatur. Salah satu donaturnya katanya. Donaturnya itu warga-warga sini katanya. Sesuai seperti di podcast kemarin kan gitu gue ceritanya kan. Iya. Iya kan? Iya. Kecuali udah berubah. Nah. Oke, Mas. Yep. Kemarin kok bisa pakai itu? Pakai sepeda Federal Lady. Itu kan sepeda yang pernah Mbok ceritain kan? Belum. Apa baru ngerakit lagi? Belum pernah cerita itu sepeda gitu. Oh, belum pernah Iya, cerita. Emang disimpen itu. Sengaja dikeluarkan pas waktu genting-gentingnya. Enggak, sebenarnya kan itu kan sepeda temen kan. Oh, sepeda temen. Iya, terus karena jarang dipakai, taruh di rumah gitu kan. Ya udahlah gitu kan, dipakailah sama saya gitu kan. Terus ya awalnya emang nggak niat dipakai, cuma kayak ya udah simpen aja lah gitu, disimpen gitu kan. Terus pas awal tahun 2025, setelah BJ 2024, iya gitu kan. Terus saya sama teman-teman yang lain ngobrol di Jakarta. Ini teman yang Jakarta apa teman sini nih? Teman Jakarta. Teman Jakarta. Ya. Ini. Anak Jakarta, anak Jaksel cuy. Nah, terus gimana tuh? Terus gara-gara yang 2024 pakai federal balap ya, itu kan lumayan agak rame tuh. Rame. Ya kan? Terus bercandaan kita di situ adalah, udah Mir, pakai Lady aja, pasti tambah rame gitu kan. Aduh, siapa yang mau gitu kan? Awalnya aku nggak mau ikut BJ lagi, ya kan? Siapa yang mau ikut BJ lagi gitu kan? Terus, udah nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya ntar disupport gitu kan sama teman-teman gitu kan. Wis ada nih donatur siap nih. Terus ya udah akhirnya ntar dulu dah, gue belum kepikir untuk ikut lagi, gue bilang gitu. Capek. Iya kan. Terus beberapa kali, tiap kali main ke situ ya bahas itu lagi gitu kan. Oh, diungkit-ungkit terus mereka. Kurang ajar mereka teman-teman. Duh, ada pemaksaan jadinya. Oh. Oke. Nggak dipaksa sih, nggak dipaksa gitu. Terus ya udahlah, karena biar rame lagi, maksudnya biar rame dalam arti biar apa namanya ada cerita baru lagi lah, lebih ke situ gitu kan. Yang berbeda. Yang ya cerita beda lagi gitu kan. Ya, oke gitu kan. Terus sepeda akhirnya saya bawa ke Bogor. Ke Bogor, gitu diangkut kan. tuh. Ya, diangkut, bawa Bogor, terus ya awalnya sih masih belum maulah pakai Lady gitu kan. Jadi simpan aja itu sepeda gitu kan. Jadi saya masih pakai yang Federal balap gitu kan. Terus ketemu sama teman-teman sepeda di sini, di kompleks ini gitu kan. Terus mereka sama nyuruh saya ikut lagi gitu kan. Aduh, kok samaan gini kan. Dua donatur udah ada nih. Aman. Disebut lagi. Terus lanjutkan. Ya terus kan
teman-teman di sini juga baru pada main sepeda juga gitu. Kan udah bertahun-tahun kan. Kan 2024 kan mereka udah 2024 bersepeda. kan ini sama TTSG tiba-tiba suddenly Oh, go beda ahead. lagi nih. Ini Oh, berarti 3 nih donaturnya. udah ketebak, udah. 3 donatur. Terus gimana nih? Ya terus di sini teman-teman komplek baru main sepeda, dia bikin namanya tuh pura-pura baik. Oh, Pura-Pura Kalau Baik. Mas Fanani atau Oke, teman-teman oke. pernah dengar. Nah itu teman-teman rumah sekitar tetangga sini gitu kan. Terus mereka antusias gitu kalau aku tuh ikut lagi pakai ledi gitu kan. Oh, khusus pakai ledi mereka antusias. Iya. Kalau pakai yang lain nggak antusias. Kurang ajar emang ya. Niat mereka berarti udah ada niatan untuk menyiksa Anda. Iya, makanya namanya pura-pura baik. ya Iya, kan? pura-pura baik. Padahal ngeprank dia. Terus karena saya ngeliat teman-teman pura-pura baik juga wah, Support. satu-satu makin banyak yang main sepeda, tadinya enggak mereka gitu kan. Terus karena saya mau ikut BJ terus pakai ledi, terus yang lainnya pada ngerakit sepeda, ya mayoritas pada ngerakit 26 Oke. gitu. Terus kan wah tambah rame nih gitu. Ya udah makin semangat tuh untuk ikut lagi gitu kan. Udah dari kenal dari pura-pura baik, terus mereka juga antusias untuk saya ikut, terus saya juga jadi semangat juga gitu kan. Oke. Gitu. Jadi ya dari 3 itu tadi ya bikin ini lagi lah, Bikin semangat nulis semangat. lagi gitu kan. Dari yang mulai dipaksa sampai jadi akhirnya ya udah menerima dengan lapang dada. Jadi semua apa-apa kalau mulai dipaksa itu nggak enak. Pertama sakit ya kan, habis itu enak. Lanjut. Oh, konsepnya seperti itu teman-teman, ternyata baru tahu ya. Dipaksa, dilus-lus, ternyata donaturnya ada 3. 3 itu, Aduh, ketahuan. donaturnya 3 ini isinya itu misalkan satu-satu itu satu grup itu isinya 20, 60 orang yang support teman-teman. Cair. Terus jadi sepeda itu yang Mbok pakai posisinya itu ready for use atau belum kemarin? Jadi sepeda itu saya dapat tuh masih Orion semua. Federal Lady Pussycat SX itu full Orion, group set juga Orion, Altus 6 speed 7 speed. Nah, tadinya saya justru mau tetap pakai part Orion. itu aja gitu kan. Terus akhirnya di sini ada bengkel langganan Denny Bike gitu kan. Dia nyaranin ini kan jarak jauh ya gitu kan, biar aman partnya yang baru aja modern gitu. Oke. Terus saya bilang boleh pakai yang baru yang modern tapi jangan terlalu mahal lah. Jadi biar ada, kalau saya lebih ke ini fungsional gitu kan. Jadi ketika orang lihat sepeda ini dengan part yang biasa bisa kok gitu kan. Terus disaranin ya udah pilihannya ada Diore sama Alivio. Itu rasionya mirip gitu kan. Terus ya udah saya pakai Alivio aja gimana Om gitu kan. Ya cukup kok Alivio gitu. Pakai kan. 42 ya? 48. Ada 4. Oh, 48 ya? Iya. Oh, bisa ya? Bisa ada Alivio yang seri baru yang terakhir tuh. Bisa 48? Iya, bisa 48. 3 speed tuh. Terus belakang 9 speed 1136. Oh, Cukup. belakang 1136, terus depan 26. pakai 26. Terus tengahnya berapa ya? Lupa saya. Oh, itu double ya kemarin? Triple. Oh, pakai triple. Saya triple. Pakai triple toh. Iya. Oh. Nah, itu jadi grup set saya ganti sama wheel set. Karena wheel set bawaannya tuh rimnya udah cekung gitu. Oke, udah kalah ya, Iya, udah udah kemakan kalah. untuk brake line-nya. Iya, terus ya udah setelah konsul dari bengkel, saya sampein ke teman-teman nih. Oh, udah ngatur. Udah ngatur ya kan. Diperjelas lagi. Oh, ya, temen-temen kita kasih teman-teman ya. Teman-teman. Iya. Terus ya udah nih dari bengkel biar aman, saya juga selamat gitu kan. Disaranin ada Diore Alivio, saya pilih Alivio gitu. Serinya ini, terus wheel set juga saya pilih yang ini gitu kan. Terus mereka oke gitu kan. Ya Gas. Cair, Mereka- cair. ACC. ACC ya? jadi mereka semua yang cari barang-barang itu gitu kan. Saya tinggal nyiapin fisik aja lah gitu. Oke. Mantap. Jadi grup set
upgrade ke Alivio 3 kali 9. 39. Terus ban tetap 26. Tetap Ban 26. kemarin pakai apa? Yang halus atau yang kasar? Soalby yang apa ya? Seri yang apa? Racer apa? Iya. Nggak terlalu kasar. Yang halus knopnya kok. kecil-kecil ya? Iya. Knopnya Namanya kecil-kecil. apa ya? Saya lupa nih. Ya, itulah. Aman. Dia udah biasa. Siapa? Oh, teman ya? Teman. Oh, donatur datang teman-teman. Iya. Oh iya, kita nanti lihat siapa donaturnya. Perempuan sepertinya ini. Cewek. Nah, dari situ bahas cewek malahan. Jadi setelah itu sudah terkumpul barulah dirakit. Nah, berarti budget ini nggak tahu nih habis berapa untuk upgrade. Sebenarnya sebelum itu terkumpul, saya udah mulai goes dengan part yang ada gitu. Jadi makanya saya sebenarnya tuh pede pakai Altus aja sebenarnya cukup gitu. Cuma karena barangnya belum ngumpul, terus ya belum kekumpul semua, ya udah yang ada dulu saya pakai buat penyesuaian. Iya, karena kan biasanya kan saya pakai drawbar ya Mas. Terus kemarin suruh pakai flat bar tuh awal-awal semutan lah, pegel lah gitu kan. Ya udah akhirnya nyesuaiin badan di situ. Waalaikumsalam. Nah ini donaturnya datang teman-teman. Silakan. Alhamdulillah. Monggo donatur coba cari kursi dulu. Silakan nongkrong sini. Donatur. Ayo langsung cari itu. Silakan cari kursi. Kita nongkrong di sini bareng ini. Ambil kursi aja. Ambil kursi. Ngobrol bareng. Nah, penyesuaian itu berarti prosesnya berapa lama sama yang kemarin untuk apa namanya? Penyesuaian dari yang awalnya sepeda itu. Iya. Jadi kan obrolan awal itu kan tadi setelah BJ tahun 2024 tuh, itu sekitar bulan September Oktober lah ya gitu kan. Oke. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu sepeda saya bawa ke Bogor gitu kan. Nah, mulai untuk nyesuaiin badan ke sepeda itu tuh di Januari 2025. Cukup lama berarti ya? Iya. Padahal kan belum tentu saya lolos ya ikut bintang Jawa ya. Berarti udah diniati nih. Ya, saya udah nyesuaiin. Udah diniati untuk menyiksa Anda berarti teman-temannya. Bike fitting nggak tuh? Mana kenal dia di bike fitting? Nggak ada, nggak pakai. Alami ya. Kurang mundur, kurang maju. Iya gitu. Nggak kenal saya bike fitting. Canggih. Iya. Yang penting prinsipnya selangkangan nggak sobek aja. Lebih aman tahun ini. Kan. Nah, dari situ ya. Berarti sepeda dipersiapkan sebaik mungkin sama teman-teman untuk part apa sudah disiapkan. Jadi nggak ada problem secara mekanikal berarti kan untuk persiapannya. Untuk persiapan. Kita belum ngomong ke belakang nih. Belum. Jadi aman tuh. Aman. Nah, kan berarti ada perbedaan setelah di-upgrade sama sebelum di-upgrade. Iya. Perbedaannya signifikan nggak menurut sampean? Kalau menurut saya sih nggak terlalu signifikan. Bro. Sia-sia. Ya gini pesepeda bro. Pesepeda bro. Rasionya hampir sama kan? Hampir sama, cuma memang yang jadi Smoothnya PR dari Om Denny Bike adalah itu karena ini perjalanan jauh biar aman gitu. aman. Tapi secara penyelesaian tuh ya rasanya sama sih. Rasanya sama. Berarti yang difokuskan sama mekanik adalah durability dari part tadi, bro. Oh iya benar. Seperti itu. Iya. Jadi bagus sih bagus. Karena kan pertimbangannya banyak untuk keselamatan kan. Iya. Daripada bonyok di tengah jalan kan nanti kan. Benar. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah persiapan itu berarti cukup lama untuk menyiapkan diri dan penyesuaian sepeda baru tadi kan. Nah, terus pas waktu pendaftaran, bro. Pendaftaran itu sempat daftar nggak ya? Iya nggak nih? Kan udah kemarin udah tersiksa, mau daftar lagi nggak nih? Maju mundur atau ya wis daftar lah? Gara-gara teman-teman semuanya udah daftar aja gitu. Oh, kalau daftar nggak ada ragu maju mundur sih, karena memang dari obrolan itu tadi jauh-jauh hari ya, tadi kan udah jauh-jauh hari gitu kan, terus karena mereka jadi saya juga semangat lagi kan gitu, oke gitu kan, jadi pas pembukaan seminggu setelahnya apa 2 minggu? 2 minggu. Oh iya 2 minggu setelah pembukaan ya udah saya daftar bareng teman-teman, mereka yang daftarin saya udah.
mereka yang Oh, ketik. mereka yang daftarin? Iya, mereka yang ketik, mereka yang ini. Udah terima beres. Paling kemarin pas waktu ngetik saat pendaftaran bikin IC kan, Iya. itu disebutin bakalan pakai sepeda lady. Disebutin. Nah, Iya. itu salah satu kuncinya masuk. Ya kan? Ya, ini salah satu kuncinya ini. Kayaknya unik dan menjadi first, ya kan? Jadi orang pertama kan. Iya, lady yang first. pakai lady first. Iya, itu lady first, Pak. Itu teman-teman semua yang ngurusin pokoknya ya saya terima beres saja. Itu tuh teman-teman cari. Jadi kalau mau bikin IC di Bintang Jawa bisa jadi solusi, carilah orang yang bisa nulis. Biar dia mereka yang mikir. Kayaknya kan suruh ngarang-ngarang dikit kan ya kan. Oke. Terus ini pas waktu berangkat ke sana kemarin gimana? Kayaknya dikawal 100 orang kayaknya berangkat ke sana. Pakai bis gitu ya. Untung nggak jadi bikin spanduk tuh. Oh, niatnya bikin spanduk tuh. Niatnya mau bikin spanduk. Udah nggak usah. Ya kan. Mau naik haji zaman dulu. Oh iya. Iya, arak gitu ya. Gue bukan siapa-siapa nggak usah bikin spanduk. Selamat sampai tujuan. Ya kalau pas berangkat teman-teman kan saya berangkat di Sabtu pagi ya jam 9 tuh. Sabtu. Iya, Sabtu ya. Ya, Sabtu jam 9 gitu kan. Mereka kumpul aja di sini gitu kan. Kayak ngelepas gitu loh. Terus kebetulan saya ada yang antar gitu kan. Nyampe sono terus malamnya teman-teman baru datang. Baru nyusul, Iya, tahu nyusul. tapi. Tahu. Oh, Saya bakalan nyusul semua. Pakai Iya. bus. Si 60 orang. Ya, enggak, satu mobil itu mereka ada 9 apa 10 orang. Pakai 9. high S ini. Khusus pengantarnya ngalang-ngalain pengantaran haji nih. Kalau tahun lalu kan dari tiba-tiba suddenly nganter tuh, mereka udah tahu nih. Nah, tahun ini kan ada temen baru sepeda itu pura-pura baik, mereka belum tahu nih kayak gimana sih event tentang Jawa, pengen tahu gitu. Ya udah, akhirnya mereka datang malam-malam jam 3 ya. Jam 3 mereka datang. Iya, Gokil. Hanya ingin melihat sohibnya start teman-teman. Luar biasa ya. Tapi nggak diikutin kan? Siapa tahu penasaran. Biar tahu nih panitia nih. Mereka langsung pulang kok, ikut Bogor lagi. Ya, pas waktu malam kan untuk tahun ini kan mayoritas aku bilangnya itu hampir 80% itu sepedanya itu proper semua ya kan peserta. Iya. Yang spek mentok kanan semua ya aku bilangnya kan. Mentok kanan. Mentok kanan. Nah, ada minder nggak di awal? Setelah ketika pengambilan respect dan kumpul sama teman-temanku kan pasti ada sense yang berbeda gitu. Iya. Kalau minder tahun ini enggak sih. Tahun lalu sebenarnya. Oh, awal ya. Iya, awalnya gitu kan. Bahkan pas lagi di garis startnya tuh sebelum dilepas gitu kan. Saya sempat bilang sama teman-teman TTSG tahun lalu. Nih kalau gua bisa putar balik gua pulang gitu kan. Ngeri-ngeri banget gitu kan. Minder itu tuh bener minder seminder-mindernya tahun lalu gitu kan. Nah, tahun ini enggak, karena udah lebih santai ya Mas gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan, emang sepeda saya tuh begini gitu. Jadi nggak usah ngeliat yang lain lah gitu kan. Ngeri gitu kan. Berarti kan nothing tulus lah istilahnya ya. Ya gitu kan. Bahkan pas start pun juga saya sempat belakangan karena udahlah karena tahun lalu kan karena pertama kali ke bawah kan. Pengen di di depan. depan gitu kan. Pas di pertengahan, wah ini bukan pace gua nih gitu kan. Yang ada capek nih gitu kan. Nah, tahun ini lebih ya udah mereka pada ngebut tuh, terus saya agak di belakang gitu kan, satu gitu. Satu disalipin gitu. Lebih santai tahun ini Mas. Lebih santai. Iya. Lebih santai. Iya. Nah, pas hari pertama bro kan itu kalau time-timeanmu menggunakan sepeda ini itu jauh lebih baik atau malah molor Sebenarnya kalau di hari pertama itu lebih molornya tuh jauh, karena ini kan hari pertama kan dikasih kena hujan iya, sorenya kan. sorenya itu kena saya badai. kena hujan, ya hujan badai itu sekitar 3 jam lah ya, 3 jam kurang dikit ya, 3 jam lah gitu kan.
Terus ya karena hujan itu secara pace juga kan nggak bisa padahal masih aman, apalagi hari pertama ya masih aman kaki badan gitu. Tapi karena hujan targetnya memang minimal kayak tahun lalu. Saya bermalam di setelah Pelabuhan Ratu. Setelah Ya, pas sudah nanjak-nanjak nanjak sebelum dikit. kebun teh. Oh, sebelum kebun teh. Iya, Ya. di situ. Terus tahun ini kemarin malah di Pelabuhan Ratunya udah bermalam. Karena apa? Karena kan pas lagi hujan, terus dari Cikoto turun ke pelabuhan tuh jalanannya jelek satu, terus kedua rem saya kan cantik ya. Jadi brake pad-nya tuh habis. Jadi Duh, hari pertama itu udah habis. udah brake pad? habis, iya. Jadi pas turunan saya cuma pakai rem depan doang, rem belakang tuh ngelos udah. Terus saya mau ganti, nanggung kan, itu posisi jam 6 apa setengah 7 gitu di atas Ciloto tuh, pas sebelum turunan gitu kan. Saya pikir ganti di pelabuhan aja gitu kan, sekalian mungkin cari penginapan gitu. Ya udah, akhirnya pelan-pelan tuh pas turun emang bener-bener pelan sepelannya gitu. Jadi gerbong belakang nih yang tadi pada Ngebut-ngebut. neduk udah pada nyalip-nyalipin banyak tuh gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Pelan-pelan. Pas di Pelabuhan Ratu dapat penginapan, ya udah langsung ganti dulu. Jam berapa di Pelabuhan Ratu? Itu termasuk cepet kok, jam 8 ya. 8 apa? 8-an ya, jam 8-an. Jam 8 di Pelabuhan Ratu. Jam 8. Itu yang di belakang itu masih banyak pakai spek mentok kanan, teman-teman. Bisa bayangin nggak, jam 8 udah di Pelabuhan Ratu itu ngebut. Dia kan dengkulnya yang spek kanan, mentok kanan. Dengkulnya. Dengkulnya ada metiknya, ganti roller ya. Upgrade kirian ya. Sebenarnya kalau brake pad itu belum habis, Mungkin jauh lebih cepat lagi. saya mau lebih maju ya, minimal kayak tahun lalu gitu. Iya. Di perkebunan teh apa sih Mas? Lupa saya. Iya, itulah. Pokoknya Iya, minimal saya sana. samain gitu kan. Ini aduh, gregetan kan. jam 8, Bro. Iya, jadi Jam 8 perbandingan jam 8 sampai Pelabuhan Ratu, aku jam 11-an itu baru di atasnya Pelabuhan Ratu dikit, yang setelah pom bensin baru. oh, iya Sebelah iya, kanan. iya sebelah kanan ya, tahu. Itu udah teler, Bu. Iya. Udah teler. Ini asik Itu. kesenggol. Nah, ini donatur juga nggak apa-apa, masuk juga nggak apa-apa. Pokoknya banyak donaturnya. Jadi berarti termasuk kategorinya ini banter, teman-teman, ya kan? Kalau aku ngomongnya banter. Nah, itu rehat jam 8 di Pelabuhan Ratu tuh. Iya, cari fix. kamar tuh udah. Cari kamar. Iya, Cari tukang pijit juga nggak? Justru saya cari bengkel itu Oh, mau cari ganti bengkel. brake pad ya kan. Kan cantik, kan itu mesti pakai tang sama kunci pas kan. Iya, betul. Gitu, ya. Nah, tang saya kendor, nggak bisa saya tekan, lepas lagi, saya tekan, lepas lagi gitu. Oh, sampai bawa tang. Iya, Tang besar. Iya, saya bawa tang sama kunci pas. Jadi bukan kunci L saya bawa. Kok nggak mampir ke itu bengkel motor? Nah, karena udah jam 8 kan banyak bengkel udah tutup kan. Jadi akhirnya saya cari bengkel yang 24 jam yang pakai mobil gitu di pinggir jalan. Oh iya, Kan iya, ada kan? ada. Iya. Yang biasanya ada tambal bannya juga. Iya, itu. Dapat lah deket masih deket penginapan lah gitu kan. Ya udah saya pinjam kunci, ganti sendiri di situ. Baru masuk kamar tidur gitu. Start lagi jam berapa? Jam 4. Wah, Iya. sehat anjir. Hidup sehat, Pe. Tidurnya cukup, ya kan? Cukup. Tidurnya cukup. Dari jam 8 sampai jam 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anjir. Jam 3 bangun. 8 jam. Yang ya inilah paling jelek ini nih. 7 jam, Pe. Sehat. Oke. Aman. Start lagi tuh jam 4. Jam 4 gitu. Ya kan? Jadi, nah pas saya melipir ternyata di situ juga banyak peserta yang lain. Iya, gitu kan, banyak pada dong. minum gitu kan. Spek kanan ini mentok ini Iya. pada istirahat di sana juga, teman-teman. Terus ada yang jam 3 jalan tuh saya baru bangun, terus ada yang lagi nuntun sepeda mau keluar gitu kan, bunyi tuh jangkrik. Oh, kebetulan satu penginapan. Iya, satu penginapan. Saya jam 4 jalan. Ya udah pas jalan ya lebih tenang aja karena Udah ganti rem. ganti rem kan gitu. Pas nanjak kemarin awalnya itu ada problem nggak? Nanjak yang pas di hari pertama. Hari pertama Hari pertama sama hari kedua itu kan rollingan terus itu. iya. Aman sih, aman.
nggak ada problem sama sekali. Nggak ada problemnya itu, cuma brake pad doang Brake pad iya. habis. Nanjak. Nyetok brake pad berapa, Bro? Saya bawa 2 pasang. 2 pasang Iya, untuk jadi brake untuk padnya. depan sama belakang. Oke. 2 pasang depan belakang bawa 2 pasang. Enggak, Berarti 4. jadi bawa 4. Iya, bawa 4 berarti Iya, kan bawa 4. bawa 4 kan? Hmm. Oke, bawa 4. Bukan 4 biji apa 4 pasang? 4 biji. Oh, 4 biji. Iya, 2 pasang. Oke, karena kan nanti depan juga bakalan lebih cepetan habis belakang kan biasanya. Iya, kan? belakang benar. Oke. Nah, untuk nge-push di hari selanjutnya untuk CP1 gimana, Bro? Di ngepush CP1 mirip kayak tahun lalu ya. Maksudnya secara tenaga saya amanin ini apa? Makan nggak telat aja. Jadi selalu makan nasi. Selalu makan nasi. Sehari 3 kali makan nasi, di sela-selanya itu kebetulan ada snack bar, sama saya suka beli roti, sari roti tuh, terus saya becekin supaya jadi kecil, buat ngemil, buat ganjel gitu kan. Jadi itu, terus kedua lebih jarang berhenti gitu. Jadi emang kan 26 itu kan susah dibawa ngebut ya gitu. Jadi yang penting mah jalan terus tapi konsisten terus. Jadi konstan. Jadi berhentinya saya kurang-kurangin gitu. Yang tahun lalu suka berhenti di jam 9, jam 10, tahun ini enggak. Terus yang biasa berhenti jam 3, jam 4, ini saya enggak gitu. Cuma secara speed memang pelan gitu. Tapi bergerak terus, moving terus. Lalu dulu. Pelannya ini kalau di datar nih, itu di heart rate berapa sama speed berapa tuh kira-kira? Sebenarnya kalau saya ngoes tuh saya jarang merhatiin angka. Kilometer, Kilometer, jam, speed, AR itu saya jarang perhatiin. Di Seklo saya selalu swab itu cuma rute aja. Mantap. Gitu. Udah Jadi nggak ngeliat angka saya gitu kan. Oke. Gitu. Nah, sampai di CP pertama itu jam berapa? Jam 6 kurang. Mantap. Jam 6 6 kurang, teman-teman. Tahun lalu cepat. Jam 3. Jam 3. Jam 3, jam setengah 4. Ya, jam 3-an tahun lalu. Itu jauh lebih, kalau perbandingan sama saya itu 2 kali lipatnya, Bro. 2 kali lipatnya untuk secara speed. Mas Fananing manten, jadi lama dia. Ya enggak lah. Jam sebelum jam 6 berarti kan? Iya. Sebelum jam 6 udah sampai, itu ustala, Bro. Kalau misalkan beliau ini dikasih sepeda spek mentok kanan, bisa hari berikutnya itu bisa zuhur kayaknya udah sampai. Kayaknya tahun depan nyobain sepeda yang full spek kayaknya. Donatur, tolong disiapkan sepedanya ya. Kita tes. Kalau federal kan ada yang kemarin tahun lalu yang balap yang cowok. Iya. Sekarang kan yang lady nih. Iya. Kalau ada federal banci sih, banci dulu cobain. Jangan dong, karena kan paling kan secara energi dan time-timeannya kan paling nggak selisih jauh. Kalau dari road bike kan 26 dengan bodi besinya, dengan speknya yang seperti itu, selisihnya aja udah jauh nih gapnya kan. Iya. Nah, seandainya dikasih spek yang mumpuni, anggaplah paling mentok ya GRX atau 105 paling enggak, tapi dengan full karbon atau alloy paling enggak itu bisa potong waktu yang cukup besar. Seperti itu. Harus sih, tahun depan harus. Harus Siap tuh. Udah ada statement dari Donaturnya udah siap. teman. Enggak, donaturnya udah siap. Ya, satu donatur ya, ya kan. Tinggal 2 donatur belum ACC ini. Jadi kayak gitu. Sepedanya kemarin ditimbang nggak? Atau kira-kira tuh 15 up ya? 15, hampir 20-an lah. Kalau yang tahun lalu tuh yang sepeda federal itu 18, hampir 19-an. Itu sama bawaan kan? 18-an. Iya, kurang lebih. Nah, kalau yang kemarin yang lady? Mirip lah. Nggak sempet nimbang. Nggak sempet nimbang. Tapi kurang lebih mirip lah. Mirip. Iya, Karena kan kurang ya, 20-an. Iya, 20-an mirip. Dikasih karbon kan sama bawaan. Nah iya makanya akan motong, ya enggak dong. Paling masih di angka bisa 15-an sampai sekitaran segitu kalau karbon. Under 15. Jadi Stephen tuh 11-an sama barang bawaan. bawang bara dia nggak bawa apa-apa masalahnya. Iya, sepedanya juga udah 7 kiloan sepedanya. Bawa badan doang dia. Bisa lah.
Ya bisa. Semua tergantung dari 3 donatur ini. Berarti ya semoga target tahun depan ini bisa di itu ya, bisa apa namanya, kalau saranku ke semua donaturnya siapin sepeda road bike atau gravel yang proper, yang karbon ya. Biar saya sih secara hitung-hitungan ini pasti bisa masuk antara zuhur atau di bawah zuhur di CP1. Iya. Kecuali ban bocor 5 kali, ya kan? Itu udah beda lagi urusannya. Kecuali demam di jalan, beda lagi nih urusan. Kayak gitu. Ini hitung-hitungan matematikanya seperti itu, teman-teman. Nah, berarti nggak ada trouble sama sekali. Terus rehat sejenak ya pasti kan? Nggak lama kan? Kalau jam situ? Iya, enggak. Di CP1? Iya. Oh, CP1 justru sebentar, karena kan bebarengan untuk makan sore ya, jam 6 tuh. Jadi kalau dilihat waktu itu sempat live ya? Iya, live. Iya. Itu tuh saya cuma stempel, foto, udah jalan lagi. Jalan lagi karena mending saya berhenti di tempat lain sekalian makan. Oke, gitu. daripada di situ ngobrol. Ngobrol atau ngopi gitu kan, ngulur waktu lagi. Karena kan sadar lah ya, sepeda saya susah diajak ngebut gitu. Jadi yang saya butuhin adalah goes lebih banyak, konstan. Yang penting terus berhenti dikurangin gitu. Oke. Nah, menuju ke itu sampai berhenti dan istirahat di mana selanjutnya? Oke, teman-teman, kita cut. Azan dulu. Azan dulu. Oke, teman-teman, lanjut setelah tadi azan zuhur, kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi kita sampai mana? Sampai rehat di Pelabuhan Ratu. Enggak dong, kita udah CP1. Oh iya, Lanjut, iya. Kan dirimu kan nggak rehat di CP nih, lanjut tuh. Nah, itu rehatnya di mana, bro? Di itu hari pas itu. di perempatan sebelum belok CP1 tuh, Mas. Itu rehat, makan Iya, di situ. Di situ kan ada sate tuh. Iya, sate. Iya, makan sate situ. Biasanya anak-anak makan sate di situ juga kan? Iya, ada yang lain juga. Ketemu sama yang lain di situ. Yang di pojokan sebelah sisi sana ya kalau nggak salah ya. Di pojokan Iya, kan di tuh? pojokan. Iya, di pojokan. Pojokan, ya. Apal nih, tahu ini. Karena Enak tuh satenya. belum tahu kan? Cobain makanya. Ikut BJ dulu. Ikut BJ dulu, caranya mau ke sana. Nah, setelah itu kan malam ya? Iya, Ngegas sampai jam berapa, bro? Pokoknya ngegas sebelum masuk Sancang. Sebelum masuk Sancang, berarti di Pamengpek ya? Oh iya, Pamengpek. Iya. Rehat di Pamengpek. Rehat di Pamengpek. Jam berapa itu sampai? Itu jam 9-an ya? Jam 9-an. Pokoknya termasuk cepet lah saya istirahatnya. Jam 10, jam 11 itu udah di kamar. Tidur. Ya rata-rata ya. Nah di Pamengpek sekitar jam 9-an. Tapi untung saya pas istirahat, Mas. Hujan gede kan? Iya, jadi malamnya. pas masuk kamar langsung hujan itu nggak gerimis, langsung badai kan? Iya, langsung katanya. badai gitu. Wah, untung aja gitu kan. Nggak basah tuh. Melipir gitu kan. Dan awet ternyata. Iya. Kata anak-anak yang kemarin itu katanya, banyak yang badai. kehujanan di Sancang Iya. kan. Akhirnya mereka gitu kan. Ada beberapa tuh peserta kehujanan gitu di situ. Nah, di Sancang itu ada beberapa teman-teman yang hampir kena begal juga tuh. Oh iya. Ya, Iya. pernah denger nggak? Ada infonya di grup ada yang Iya, bilang. hampir tuh. Nanti orangnya bakalan cerita di podcast selanjutnya, teman-teman. Itu kan yang terakhir-terakhir kan? Iya. Oh iya, Ada. rombongan-rombongan terakhir-terakhir. Nah, istirahat di Pamengpek kan? Pamengpek. Ada yang jual ayam. Apa? Ayam ungkep, teman-teman. Silakan dicari nanti ya. Motornya pakai itu, tapi jualannya ayam, nggak bawa ayam tapi Di box. oh di Iya, di box. Intel. oh Intel, ngawur nih, baca dua sih. Lanjut teman-teman. Jadi itu rehat di Pamengpek, start lagi jam 4 lagi. Jam 4 lagi. Ya, pas jam 4. Jam 4 saya start lagi. Sancang berarti masih malam, masih gelap dong? Masih gelap. Sebelum subuh pokoknya saya masuk Sancang. Terus kebetulan ada peserta yang lain. Tadinya dia mau sholat subuh. Terus karena masih ada waktu sekitar 10-15 menit sebelum subuh, akhirnya ikut gue Sancang dulu. Sancang dulu. Jadi pas keluar Sancang, pas di Sancang itu ada peserta lain tuh. Barengan. Barengan. Pas keluar Sancang, ya udah
mereka subuhan. Subuhan. Terus Sebelah saya kiri kan ada Iya, masjid bener. warna hijau, Iya, iya. hijau apa Yang biru gede hijau tuh, kalau iya. salah, saya itu. Iya, di situ. Saya ingat karena di situ saya pas kena diare. Oh, pantes. Kalau Sancang selalu tak ingatkan itu pas waktu saya boker di belakang anjing di situ yang viral. Jadi udah ditandain ya. Udah tak tandain itu. Kekuasaan saya itu. Nah, di situ ngegas tuh, kan rollingan kan. Iya, itu rollingan. udah apa namanya terkenal dengan tembok ratapan ya kan. Tembok ratapan orang ya kan? nyebutnya tuh. Beberapa tembok besar 16 yang ya? nggak tahu itu berapa itu. Nggak tahu berapa. 20 lah ya. Iya. Itu pas It- itu mas sebelum Pamempek atau Mas Fani tanjakan ratapan. setelah itu kan ada lagi setelah apa namanya? Sancang. Iya. Setelah Iya Sancang dong, nggak kan ada. Justru Oh flat ya? Iya. Salah saya guys. Lupa ingatan. iya. Nah, Sebelum Pamempek itu iya. yang tanjakan ratapan. Pamempek terus menuju ke arah ini kan apa namanya patung Apa ya? Lupa. ya itu yang Pangandaran. Pangandaran. Arah Pangandaran, Ya, Tasik, terus Pangandaran. oh masih sehat tuh masuk Pangandaran siang tuh. Iya masih jam berapa ya? Siang lah, masih di bawah jam 12 kok. Oh cepet. Iya, cepet. Berarti nggak kena angin ya pas waktu masuk situ karena kan masih subuh belum. Gerimis-gerimis gitu. Iya Jadi pagi gerimis. keluar dari Sancang tuh sebelum masuk Tasiknya udah mulai dikasih gerimis, terus hujan, Sempat hujan. Betul. gerimis, hujan lagi. Jadi sampai Pangandaran begitu terus mas. Jadi saya sempat pas lagi hujan saya pakai jas hujan, terus tiba-tiba gerimis kayaknya udah berhenti nih. Lepas. Lah hujan lagi. Pakai lagi. Ya udah akhirnya sepanjang jalan sampai Pangandaran begitu terus kan. Saya pakai jas hujan aja terus gitu kan. Di Pangandaran di patung ikan. Ya, sekalian makan. Ya udah sekalian buka jas hujan. Maaf mas, jas hujan nih rata-rata kalau peserta itu dia tembus gak sih sebenarnya? Jas hujannya apa yang model sebenarnya tembus juga gitu? Kalau saya jas hujannya yang biasa itu yang 15 ribuan. Yang tuh, plastik ya? Yang plastik setelan. Itu kemarin sih saya aman ya. Nggak tembus ya? Enggak. Cuma memang gampang robek. Jadi bawa 2 gitu. Kalau kemarin saya bawa 2. Jadi karena udah kepake sekali terus robek, ya udah saya buang. Itu yang model ponco atau yang baju? Yang setelan. Yang Yang setelan ya? baju sama celana gitu. Jadi pas di celana kan kalau setelan kan ngindarin air itu masuk ke bib kan. Iya. Jadi celananya tinggiin. Di sini memang agak ada gantung gitu. Terus saya ikat pakai ada tali strap gitu. Tapi sepatu kan ada mantelnya juga jadi aman. Oh ada juga. Pakai Iya. mantel berarti. Saya bawa gitu kan. Jadi aman gitu kan. Ya minimal bib lah, nggak basah. Kalau trikku pakai mantel apa namanya jas hujan yang atas bawah itu, Iya. ya kan, mampir ke warung, misal beli, Iya. pinjem silet, dipotong, bawahnya sampai dengkul. Oh, sampai dengkul doang. Iya, Iya. itu nggak mengganggu, yang bagian bawahnya itu nggak mengganggu. Oh. Itu paling enak, Iya. ya kan. Kalau saya ini bagian bawahnya saya ikat pakai Ikat. tali strap itu. Saya kan bawa pakai tali strap, saya lilitin di frame tuh warna kuning. Jadi saya lilitin situ aman juga. Aman, gitu kan. iya. Itu tipsnya. Masing-masing kita punya tips ya kan. Iya. Itu cara masing-masing. Saya kalau nggak digituin kan keprek-keprek gitu Iya, ya. dan bisa kena soalnya kena rantai Kena juga. rantai juga, Itu benar. bahaya juga di situ. Nah, apa namanya? Tapi tetap di dalamnya pasti basah, tetap lembab, kan? Lembab. Karena Lembab, keringat keringat kan ya, nggak bisa keringat. keluar. Iya. Iya, Minimal itu. nggak langsung kena air hujan, Hujan, kan, Mas. iya. Gitu kan. Lepek kan langsung. Kalau itu lembab aja. Lepek kayak itu rambut lepek tuh. Ini ya, nggak gerah tuh ya. Kalau kan nggak ada udara keluar juga tuh apa? Kalau- Sirkulasi udara. Gerah mah dibilang gerah mah pasti gerah gitu. Oh. Tapi kalau hujannya lagi deres banget masih lebih mending, masih karena ada Dingin hujannya gitu. ya, Tapi kalau yang gerimis itu Panas bikin panas emang terus Makanya kering. dibuka tadi ya. Berarti Iya, buka. berarti buka terus akhirnya ya udah saya pakai terus sampai Pangandaran baru dibuka emang lepek gitu kan. Masuk kota selanjutnya malam berarti. Pangandaran kan? Pangandaran kan masih siang kan? Masih Ngegas siang. lagi tuh ke perbatasan Jawa Tengah Jawa kan? Tengah ya. Cilacap. Di Jawa Tengah masih siang tuh. Jam berapa setelah makan siang ya? Iya. Jam 1 apa jam Itu kan 2? nanjak kan? Iya.
Setelah nanjak, flat. Iya, nanjak dulu kan, nanjak baru dulu. perbatasan flat, Flat. yang jembatan itu kan udah flat Iya, kan. flat tuh. Heeh. Itu terang tuh, udah Itu cerah. Nggak ada hujan, terus matahari juga nggak terlalu terik gitu, tapi emang masih ada mendung-mendungnya gitu. Tapi kan setelah masuk Jawa Tengah udah nggak ada hujan kan? Udah nggak ada, Udah nggak ada. Ya terakhir tuh Di Jawa Barat perbatasan aja. Jawa Barat, Jawa Tengah tuh terakhir mendung-mendungnya di situ. Berarti hari selanjutnya rehat di mana? Langsung ngejos ke Jogjanya atau sempat rehat dulu? Jogja sempet daerah mana ya? Yang sebelum Dendles, Iya, sebelum Dendles sempet di penginapan juga tuh. dekat alun-alun. Oh, Kebumen ya? Iya, Iya, Kebumen. di Kebumen. Nginep di Kebumen. Nginep di cari penginapan di Kebumen. Karena saya pikir kalau saya majuin lagi agak susah kayaknya nih cari penginapan. Mending saya di kotanya aja. Jam berapa di Kebumen? Itu masih ya sekitar jam berapa? 9 Dulu ya pas di Kebumen jam 8 udah. Iya, jam 8. Jam 8-an. Rata-rata Iya, jam 8 terus ya. Iya, jam Jam 8. 8. Udah di Kebumen. Udah di kota Kebumen gitu. Terus ya udah akhirnya cari penginapan, ya itu tadi kalau saya keluar dari kota cari Ih, penginapan jauh, nggak ada. nggak ada, susah nih gitu kan. Jadi udah ketemu kota, ya udah sekalian cari penginapan, istirahatnya cukup. Cukup banget. Karena jam 4 lagi tuh ya. Istirahatnya jam 4 lagi. Kita jam 4 lagi. Iya. Berarti masuk di Dendles rusak Pagi. di Pagi. gravel Iya. udah ada matahari. Belum. Belum. Masih Masuk gravel itu kan? iya, masih gravel, masih agak ya udah menjelang terang gitu, tapi belum lah, masih remang-remang gitu. Oh, masih remang-remang. Hmm. Berarti masih bener-bener pagi. Iya. Ngejos langsung tuh ke Jogja kan? Jogja Iya, naik ke Jogja. arah Panggang. Panggang pagi dong. Pagi, benar. Itu masih mataharinya belum silo banget, sekitar jam berapa ya berarti? Jam ya? 9-an. Jam 9-an ya, benar. Masuk Panggang. Iya, jam 9-an. Oh, maaf. Yang setelah gravel itu Dendles itu. Dendles Iya. kan udah jalur aspal yang bagus tuh ya. Iya, ketemu. Anginnya gimana sih tuh? Oh iya. Pagi. Anginnya pagi juga kenceng juga. Kenceng? Iya, kenceng juga itu pagi. angin. Pikir kan emang flat kan, cuma nah ketemu peserta yang lain juga, lupa namanya tuh, sama dia juga kendalanya Angin. dari jauh kan, ada peserta nih gitu kan. Mau kejar. kejar terus ketemu ngobrol sebentar, ya angin memang kendalanya gitu kan, ya udah saya duluan gitu. Berarti pagi tetap kena angin ya? Biasanya kan angin kalau pagi kan agak slow Betul, lah iya, Cok. paling enggak. Pantai itu Masih kenceng ya, masih kenceng. Maksudnya udah banyak angin gitu kan. Oke. Nah, masuk Panggang nih. Panggang udah mulai nanjak-nanjak lagi nih. Iya, tapi untungnya masih adem ya. Iya. Aspalnya juga nggak terlalu silo gitu kan. Iya. Karena masih jam 9-an gitu kan. Jam 9-an. Iya. Berarti dirimu masuk ke arah Pracimantoro siang. Siang, bener. Lagi trik-triknya. Iya, bener. Lagi terkerja Wih. di situ. Main tuh. Gimana rasanya? Kan tahun kemarin siang juga. Siang juga lah situ. Oh, Sebenarnya mirip gitu kan. Berarti gak menikmati malam ya di situ ya padahal. Enggak. Padahal seru loh malam di situ. Seru, menghindari saya. Seru loh. Kalau saya menghindari malam. Kalau aku kan pernah malam, pernah siang. Jadi experience-nya itu berbeda. Iya. Itu horor-horornya ada. Iya, itu dia. Dingin-dinginnya Pakai ada. karbon bisa malam di situ. Oh iya. Bisa. Tapi kalau dia setelannya kan jam 8 udah tidur. Enggak bisa nih. Cepet dia. Bisa. Udah di situ ya. Ngejos berarti ketemu di Pacitan maghrib dong. Jam 6 kurang. Wih, Pacitan jam 6 kurang. Iya, di Pacitan jam 6 kurang itu saya udah cari kamar. Di kota Di Pacitannya. Pacitan. Karena saya tahu Pacitan, Tegalombo, terus itu Ponorogo. Iya. Udah susah tuh cari. Jalurnya Iya. jauh dari penginapan. Jauh. Ada setelah masuknya ke Ponorogonya baru ada. Baru ada, dan itu kalau mau ngubah waktu kan agak berat ya, karena kan dia nanjak Iya. tuh. Jadi udah saya cari aman di
Pacitan. Mm-mm. Jam 6 saya udah melipir. Oke, berarti Tegalombo subuh lu, masuk Iya, subuh Tegalombo. keluar kamar pokoknya jam 4 aja. Heeh. Jadi pas di Tegalombo ya mendekati subuh. Masih gelap tuh Tegalombo. Masih gelap, tapi masih lebih mending lah gelap pagi daripada Iya, gelap gelap malam. Iyalah, horornya beda kan. Beda. Kalau pagi tuh seger, kalau malam tuh aduh, Dek nggak tenang. gak tenang, Bro. Nggak dengar Di situ. suara perempuan sama anak-anak berarti. Iya. Itu orang spesial emang ya. Khusus Om Bornes tok yang bisa mendengarkan itu ya. Jadi masuk Tegalombo pagi, berarti Blitar siang. Blitar siang, ya Blitar siang, terus kalian cari makan siang dekat situ, Di dekat hotel. dekat hotel. Ya. Itu nggak ada trouble sama sekali tuh Mas itu. Masih aman. Masih aman. Iya, masih aman tuh. Selangkangan masih aman. Aman. Kalau ngomongin selangkangan sih tahun ini lebih Lebih nyaman. Ya meskipun ada lecet gitu, tapi nggak seperti tahun lalu. Gitu. Caranya gimana tuh caranya? Maksudnya apa? Sama sih. Bib ganti-ganti atau pakai salep tertentu gitu? Oh, kalau caranya sama sih tahun lalu. Jadi pagi sebelum start ya kita olesin lah gitu. Jamois. Terus kalau malam tuh kebetulan kan istirahatnya tahun ini kan saya cukup lebih banyak. Jadi pas nyampe bersih-bersih, udah bersihin terus taburin itu kan bedak bayi kalau saya. Oh, pakai Bedak bayi. Kirain taburin garam terus digoreng. Tabur goreng. Perih, Habis ya itu kan? digoreng, kasih micin dikit. Oh, bedak bayi ya? Bedak bayi biar pagi kalau mau diolesin lagi tuh maksudnya udah aman gitu, kering gitu, nggak lembab. Berarti bawa bedak bayi memang. Bawa. Oke, bawa camois dan bawa bedak bayi. Iya. Ini baru lagi nih. Tiap orang kan beda-beda ya mas biasanya. Kalau saya Tipsnya. gitu. Tahun lalu juga gitu? Iya. Nah tahun ini saya nggak tahu nggak seperti tahun lalu mas lecetnya. Mungkin karena posisi duduknya. Lebih nyaman Iya, kan? karena kan begini kan. Kalau dulu kan Jauh lebih soalnya sepedamu jauh lebih gede juga kan Iya, kayak iya. tahun kemarin. Iya. Dia jadi tahun plastik ini itu lebih aman. panjang kan Bener-bener. rata-rata. Bener. Nah, masuk di ini kan siang nih, masuk Blitar kan. Iya, CP2. Itu langsung rehat sebentar, langsung ngegas ke arah Jemblang. Iya ya, habis CP2 Jemblang ya? Iya. Iya. Jadi iya langsung ngegas terus Malang iya. kan. Iya. Malang, iya. Jemplang. Nah, pas di masuk tanjakan Jemplang tuh di pertengahan kan banyak homestay tuh. Banyak. Iya, saya nginep lagi di situ. Itu sekitar Berarti kalau berarti sebelum Jemplangnya nginepnya jauh di bawah Jemblang masih. Iya kan? tanjakan Jemplang kan itu kan 22 kilo ya? 20. Kalau udah masuk kawasan tanjakan Jemplang yang pertigaan ambil kanan kan? Iya. Nah, itu saya ambil kanan. Yang masuk Bukannya nggak ada penginapan ya di situ karena udah masuk hutan. Oh, berarti masih di bawah. Iya ya? di bawahnya Oh, di kayaknya. Iya, yang Ya masih kan banyak homestay. kalau masuk di awal itu kan ambil kiri terus Iya, kiri. kanan, ya kan? Iya. Udah jalur itu, iya masih di bawah, Ya, masih di bawah ya. emang udah mulai Udah nanjak-nanjak mulai lah. nanjak, baru mulai nanjak. Nah, itu berarti masih sore banget dong di situ. Masih sore Sebelum jam 8 dong. Sebelum ya kurang lebih jam 8-an. Sama lagi Sama lagi deh. Nah, kebetulan di situ kan banyak homestay kan. Jadi, Banyak kan banyak pilihan lah gitu kan. Terus akhirnya ketemu beberapa peserta ngajakin bareng. Ngajak ke bareng, atas, lanjut gitu aja kan. yuk, gitu. Iya, terus kan jarak berapa kilo ya dari situ ya? Masih sekitar 20-an ya, 20-an. Terus saya ngitung-ngitung ada kemungkinan bisa jam 12, jam 1 nih sampai gitu kan. Itu bukan Pace jam tuh. badan saya juga gitu Oke. kan. Jam badan saya udah istirahat tuh jam-jam segitu gitu. Jadi udah saya sini aja om gitu kan. Terus lanjut. Terus ketemu yang lain nih, saya lagi makan nasi goreng. Ngajak lagi ke atas. Saya udah masuk kamar gitu. Duh. Itu udah parkir sepeda berarti? Udah parkir sepeda. Parkir sepeda jajan keluar. Ada Indomaret terakhir tuh. Saya udah jajan di Indomaret, saya lagi makan nasi goreng. Pokoknya sepeda, pokoknya badan juga udah bersih gitu. Udah, peserta lewat aja. Saya mah udah Malah diajakin lanjut lagi. diajakin lanjut. Enggak, saya udah masuk kamar. Oh, luar biasa. Yang lain masih lembur, ya santai udah. Luar biasa.
nyantai pokoknya kan. Berarti start jam 4, berarti jemplang pas waktu sunrise dong. Iya. Kena sunrise dong. Pas lagi nanjaknya. Iya. Iya. Kalau di atasnya udah hilang kan sunrise. Cuma Berarti tinggal jam 6-an ya berarti ya. Iya. Sampai atas jam 6. Kalau dari jam 4 ya. Iya. Start lagi jam 4 kan? jam 4. Jam Ya 4. 4 jam kan kurang bisa kan kalau sampai jemplangnya kan. Iya. Tapi agak lama tahun ini di Jemplang. Nah saya nggak tahu tuh di hari itu setelah nginep di Jemplang itu tuh perut diare. Oh. Gitu. Jadi Jadi makan nasi goreng tadi. mungkin ya. Ini hari Jumat ya berarti ya? Jumat ya? Iya Jumat. Jumat pagi Iya, kan? Jumat pagi. Masih di penginapan udah kena diare? Udah. Oh, Terus malamnya kena diare berarti ini. pas paginya Pagi. justru. Paginya justru. Iya, malamnya aman. Makanya kan karena saya istirahat cukup juga, makan juga cukup gitu. Nah pagi kok udah mulai nggak bener. Pas naik Jemplang tuh udah nggak bener. Terus bunyi terus kan. Gitu. Ya udah akhirnya lebih lama terus banyak nonton akhirnya di Jemplang tahun ini. Mencret nggak? Enggak, angin kayaknya sih. Oh, angin. Iya, kayaknya angin. Sebelum 6 kali di hari itu. Boker 6 kali sampai. Iya, 6 kali gitu. Boker di mana? Boker di mana? Karena di situ jauh dari peradaban. jauh Iya, dari peradaban. Jadi pas Ini lebih seru nih. Pas di Jemplangnya banyak nonton. Karena saya nggak mau terlalu ngeden gitu kan. Cari aman aja, nonton. Sepatu saya taruh di stang, jadi nyeker, tuntun. Terus kalaupun ketemu landai sedikit juga saya udah nggak mau. Pokoknya full nuntun. Full nonton sampai Jemplang. Di Jemplang kan ada toilet umum. Oh, ketahan. Ketahan. Bokernya ketahan ini. Loh, boker serius ini. Bokernya ketahan apa enggak nih? Ketahan dong gitu kan. Awalnya mau mampir ada rumah warga sedikit, 1 apa 2 gitu di sisi kanan gitu kan. Saya sempat berhenti dulu. Nahan. Saya berhenti terus kayaknya aman gitu. Ya udah aman, jalan kaki lagi. Oh, bawa batu. Bawa batu ya? Enggak, saya tepok-tepok aja gini. Naik lu. Weh, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu, weh. Oh, gitu. Pagi sarapan nggak sih? Pagi sarapan, ini roti beli di Indomaret malamnya. Di malamnya. Malamnya kan jajan di Indomaret sekalian bekal buat sarapan gitu. Makan roti itu. Sarapan ringan-ringan berarti ya? Iya. Heeh. Berarti ketahan sampai Ketahan di sampai kafe Jemplang. Jemplang. Ya, boker di kafe Jemplang. Kafe Jemplang. Di situ. Nandain. Nandain dia, ngerasain dinginnya. Kan dingin tuh itunya. Airnya tuh dingin banget tuh. Itu kalau pagi emang udah buka? Iya sih udah buka Iya, dia, kan udah tempat buka. wisata. Iya. Udah buka ya? Udah. Itu masuk yang kafenya? Enggak sih, deket masjid apa musola gitu ada di belakang itu toilet. Bukan di kafe Jemplang sih, bukan. Kan di Jemplang itu kan Jemplang ada kan, tempat sebelah kiri kan ada kafe Oh, gede. iya, sebelah kanan. Oh, tempat Yang parkiran. 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 Iya, sisi Iya. sebelah sananya ada. Iya, tahu Ada. tempat mobil-mobil ya. Iya, tempat mobil-mobil. Oh, di situ. Lumayan kok bersih toiletnya. Ya bersih ya di situ. Ditandain tuh di situ. Ditandain ya, gua balik lagi tahun depan lu masih ada ya. Di situ tuh. Keluar tuh. Keluar angin. Lego. ya Angin kan. ternyata keluar angin. Ya, keluar. Sama cerit dikit doang. Dikit. Udah. Boker di situ gimana rasa airnya, Bro? Aduh, seger banget ya. Dingin banget gitu. Bisa nancep-nancep kayak gitu anjir. Buka sepatu kan. Jadi ke toilet mesti buka alas kaki gitu. Aduh, lantainya dingin. Dingin. Gitu. Jadi kan pagi-pagi kan di situ. Pagi-pagi iya. Aduh. Udah di situ langsung kan berarti udah matahari udah ada nih. Udah ada, tapi masih adem lah ya, setengah 8-an apa ya? Setengah 8. Iya, masih rame tempat wisata Iya, gitu, rame tempat orang wisata, wisata benar. udah. Terus pas waktu berangkat jam 4 itu barengan sama jeep rame nggak? Udah enggak? Oh, udah nggak? Udah enggak. Jeep rame itu kan Jam kalau 2, jam 2-an iya, kan? kalau kata yang itu jaga homestay tuh kalau malam rame Mas, jam 1 jam 2 tuh Iya. banyak jeep lewat gitu Naik. kan. Kalau jam segini udah sepi. di atas semua mereka gitu. Jadi sepi. Terus dari Jemplang ke CP3 Ranupani, Ranupani itu sekitar 2,6 kilo ya. Mm-mm. Itu masih belum benar juga kan perut sampai Ranupani udah ke toilet lagi. Toilet lagi. Iya. Ini masih 2 kali nih. Tadi katanya 5 kali ya?
Iya, 6 kali nih iya. tahun. Dari udah di CP3 berarti ketiga kali kan, di pertama di ini homestay-nya. Homestay dulu, homestay di inget-inget tuh. Nanti ada kuisnya ini, gratis kopi. Jadi di Jemplang lagi tuh masih kerasa. Ranupane, iya. Ranupane, sorry. Iya. Terus karena dari homestay roti doang ya, terus kebuang udah 3 kali itu kan. Akhirnya Sarapan. di Ranupane itu di kantin apa rumah Ya makan. depan itu kan Yang rumah depan, makan. rumah makan. Iya. Iya. Akhirnya ya udah Sarapan makan di nasi situ. tuh, biar keisi lah. Karena kan depan kan turunan dingin, Full ya. ya kan. Udah makan dulu di situ. Terus olesin ini dulu perut. Olesin apa? Bawa fresh care teh. Oh, bawa fresh care juga. Sehat. Bawa fresh care. Itu turun berarti jam 10-an lah ya. Mungkin sampai Jam 9-an. Masih jam 9-an? Jam 9-an. Pokoknya Itu nggak Gak lama berarti. Nggak lama. Pokoknya ya itu tadi, karena nggak bisa ngebut, ya waktu istirahatnya tuh ditipis-tipisin gitu. Langsung turun tuh. Langsung turun. Kondisi jalan kan katanya jauh lebih buruk daripada tahun kemarin. Benar. Jadi pasir, terus jalanan Lumut. rusak gitu kan. Terus ya kebetulan kan rem saya kan cantik ya, jadi nggak bisa langsung berhenti, jadi berhentinya panjang gitu kan. Jadi pelan banget. Tahun ini aku turun di Ranupane itu pelan banget. Karena emang banyak ngerem gitu. Ngeremnya tuh dicicil gitu, rem dikit. Nggak pernah tuh di losin gitu aja Mas, gitu kan. Satu, saya mikir takutnya kabelnya putus, namanya cantik ya, biasanya kendalanya tuh. Oh, brosot kabelnya. Iya, itu PR karena saya nggak bawa kabel cadangan juga gitu kan. Jadi emang bener-bener cari aman gitu aja sih. Itu jalanan kan ada yang berlumut juga kan lain Iya, sebagainya kan iya, tahun bener-bener. ini katanya. Iya. Kalau tahun kemarin tuh pas sebelumnya katanya enggak gitu kan. Lumutnya kering kan tahun lalu ya Mas. Tahun ini tuh masih lumutnya tuh masih yang basah gitu loh. Pas Karena waktu- emang lagi sering hujan kali ya. Oh. Iya. Nah, pas waktu turunan langsung gas kan. Itu turun sendiri. Turun sendiri. Oh, di pertengahan ketemu peserta satu. Nyalip Dia tuh. Nyalip, ketangkep. tapi dia lagi berhenti, Oh, lagi ngurusin apa gitu, lagi berhenti. Ngurusin KTP. KTP hilang guys, KTP ku guys. Ada trouble dia. Ada Iya. trouble. Terus ya udah cuma sendiri aja di situ, sendiri. Langsung ke Lumajang. Lumajang. Nah, pas lagi turun keluar dari turunan Ranupane itu tuh ketemu desa apa ya? Yang pertama tuh udah mulai nggak bener kan. Oh, mau yang keempat nih. Iya, tapi karena Kumat lagi. Ini turunan, jadi nggak terlalu ngeden kan, jadi perut aman. Udah saya bablasin. Terus pas di Lumajang nggak tahan tuh, saya masuk rumah makan, saya belum pesen, saya langsung ke toilet aja, bang toilet ya gitu. Udah buka semua gitu kan, sepatu apa sih. Udah situ. Keempat toilet tuh. keempat. Tandain lagi. Tadi kan makan di Iya. Ranupane. Di situ saya makan lagi sengaja gitu Oh, kan. iya numpang kamar mandi doang nggak makan. Malu kan dia kan. Bener. Kalau mau beli teh. Bener juga. Tambah tuh kenyang tuh. Tapi turunnya juga bikin lapar loh. Dingin saya kan. Iya kan, dingin. Terus kena kabut nggak sih pas turunan kemarin? Enggak, aman. Lagi cerah ya berarti? Cerah, tapi memang hawanya lebih dingin daripada tahun lalu. Berarti kan masuknya kemarau kan itu kan? Kalau sebenarnya masuknya kemarau nggak sih? Oh, Apa enggak ya? baru mau masuk kali ya. Baru mau masuk Iya, kemarau. soalnya kan pas lagi turunan di Ranupane sebelum masuk desa kan jalanannya agak rusak, tapi udah mulai ada tanah-tanahnya. Tanah-tanahnya masih basah, jadi masih licin lah gitu. Kalau tahun lalu kan kering tuh tanah-tanahnya. Nah itu berarti terus ngegas tuh setelah urusan perut ngegas lagi sampai Jember. Iya di Jember. Karena itu kan masih siang berarti Iya, kan? Jember. Iya dari Lumajang habis makan tuh ngegas lagi. Itu sekitar jam 12-an apa setengah Kan satu. flat udah tuh. Udah flat, tapi perut masih belum bener kan. Terus akhirnya saya cari apotik pinggir jalan, saya beli diatap tuh.
saya minum di atap dulu tuh di situ. Langsung 5. Enggak, enggak berani. Dua-dua deh ya. Sebenarnya dua-dua. Satu, terus ya udahlah sekitar jam 1-an ya minum di atap tuh. Terus sampai Jember, masuk Jember mulai lagi. Kumat lagi. Kumat lagi. Itu sekitar di kota Jember jam 4 ya, jam 4 atau setengah 5 gitu. Pokoknya saya ingat mampir di kantor pusat Bank Mandiri ya di situ dekat alun-alun. Oh, alun-alun Jember. Jember. Saya sengaja ke bank, toiletnya lebih enak nih, bisa duduk gitu kan. Jadi nggak usah ngelepas. Guys, nabung dia. Nabungnya di Bank Mandiri Jember. Oh, nabung dulu. Ditandain. Oh, Deposit dulu di situ. deposit. Oh. Ini nasabah prioritas ini. terus. Ya udah akhirnya di Jember lagi kan tuh, gitu kan. Ya lebih enak lah duduk, nggak usah jongkok. Karena kan capek kaki udah itu. Sakit, Pak. Ya udah situ terus sempat berhenti sebentar ngolesin ini lagi. Apa ngolesin apa? Fresh-care lagi. Apa di lubangnya? Diolesin fresh-care. Lu jangan keluar-keluar lagi ngolesin. Kesel ya. Dia kayak kesel. Jangan keluar lagi lu. Gue kasih lu. Fresh-care yang merah pula. Pedes. Panas. Jangan dibayangin deh. Soalnya di Jember belum normal tuh ya kan, tapi udah mulai berasa mendingan, Berasa mendingan. Ya, karena kan banyak makan kan tadi gitu kan. Terus ya udah mulai ngegas lagi tuh. Ngegas terus masih ditanjakan sebelum Gumitir aja. Masih banyak sawah-sawahnya tuh. Iya. Saya berhenti lagi. Ke toilet lagi di warung makan. Ya udah sekalian makan lagi tuh sekitar jam setengah 6-an, ya benar, setengah 6-an. Lama ya berarti di itu. Karena kan di Jember kan dirimu kan siang. Enggak, jam 5. Jam 4 apa setengah 5-an di Jember, di kota Jember tuh di alun-alunnya jam 4. Jam 4. Iya, Berarti kurang lebih jam 4. masuk situ jam 6-an sebelum Setengah 6-an. nanjak. Iya, sebelum nanjak. Itu. Setengah 6-an. Karena perut belum normal kan. Jadi Oke, belum belum bisa bisa ngegas. full ngegas gitu. Akhirnya melipir, toilet, terus makan lagi. Ya, Makan maksudnya lagi. Emang biar Sehari udah 1, 2, 3 kali nih. baru jam 6 ya, Iya. udah 3 kali. Terus depan kan Gumitir tuh, Iya. alternatif ya kan. Terus saya lihat masih jam setengah 7-an gitu kan. Ya udahlah, akhirnya di bablas cicil pelan-pelan. Nah, pas berapa kilo ya? 3-4 kilo sebelum masuk jalur alternatif gravel. Saya ketemu peserta layanan lagi, terus saya makan lagi di situ. Makan mie, double. Enggak mie telur di situ. Karena kan udah tadi perut baru mulai normal tuh ya kan, terus biar keisi lagi, biar padet makanan perut, jadi ya udah ganjel makan mie tuh. Nah terus jam 8-an ya kita baru jalan tuh, baru masuk ke Gumitir ya, berdua di situ, masuk Gumitir berdua. Itu sekitar jam setengah 9, jam 9 ya, iya sekitar jam segitulah masuk. Nginep lagi tuh di situ, di tengah-tengah hutan. Kan tadi kan jamnya kan jam tidur. Apa bablas? Karena nggak ada penginapan di situ. Oh ini. Saya ketemu ini sama Om Roni Wan. Oh, Om Roni. Yang sebelum masuk Gumitir gitu kan. Nah, itu kan di hari Jumat kan. Terus kan sebenarnya kan udah Gumitir terus udah nyampe kan Banyuwangi gitu kan. Terus kalaupun malam itu saya nyampe, kebetulan saya book hotelnya itu sebelum saya jalan BJ, saya udah booking hotel penginapan di Banyuwangi untuk finish. Finish. Nah, diperjelas dulu nih teman-teman, untuk finish ya. Iya. Karena kalau yang lainnya di booking sebelum hari H itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Jadi saya sebelum start udah booking. Gitu. Yang di Banyuwanginya. Untuk harus diperjelas biar nggak bikin kisruh nih. Iya. Jadi sebelum start saya emang udah booking penginapan di Banyuwangi, perkiraan tuh nyampe hari Sabtu gitu kan. Jadi
perkiraan Sabtu siang saya check in, gitu kan. Nah, ini saya Jumat jam 9-an udah di Gumitir gitu kan. Bisa gitu Sampai Banyuwangi saya belum bisa check in gitu kan. Bingung mau tidur di mana gitu kan. Terus kebetulan ketemu sama Om Roni Wang. Terus ya akhirnya cerita lah, maksudnya saya sebenarnya sih lebih santai Om, karena saya penginapan tuh check-innya besok siang gitu kan. Bingung malam ini tidur di mana nih gitu kan. Terus Om Roni Wang nawarin, oh kalau gitu bareng saya aja gitu kan. Terus nggak apa-apa Om gitu, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya pikir malam ini saya tidur numpang di Om Roni Wang. Om Roni Wang. Nah pas di Gumitir ngobrol itu, selesai Gumitir, itu kan tinggal turunan 50 jalan kilo bagus kan. Iya. Om Roni dia pakai RB kan 700. Ditinggal. Aku bilang, Om Roni duluan aja, saya mau lebih santai gitu. Terus nanti saya telepon Om Roni kalau udah sampai gitu kan. Udah, Om Roni ngibrit tuh ngacir. Nah, kebetulan kan itu udah sekitar jam keluar Gumitir jam 10-an ya. Ya sejaman lah itu Iya, keluar tuh. jam 10-an. Jam 10-an kan jam istirahat saya ya. Jadi saya nggak ngegas, makanya saya Om Roni duluan aja gitu kan. Saya santai gitu kan. Mau nandain dulu, menandain. Gumitir harus tandain juga kan. Jadi emang jam-jam segitu saya nggak berani nge-push diri gitu kan, cari aman lagi gitu kan. Beda lah, maksudnya settingan saya sama yang lain mungkin beda gitu kan. Ya udah saya turunin sesuai pace saya sendiri gitu kan. Akhirnya nyampe finish selisih 1 jam Sama Om Om Roni. Roni gitu kan. Jauh tuh selisihnya. Itu 12.50. Iya, karena emang nggak nge-push gitu kan, gitu kan. Terus ya udah ternyata Om Roni nungguin gitu Di kan. Di finish gitu kan, baik banget tuh. Ditungguin, diajak makan dulu sama ada peserta yang lain, ada Bu Dokter, Om Dokter Tri. Ayu. Ya, Dokter Ayu. Warga Cibubur. Ya, sama Om Tri, warga Banyuwangi. Terus satu lagi siapa ya? Lupa. Pokoknya berempat kita di situ. Ya udah kita makan dulu, ngobrol dulu, selesai baru ke penginapan masing-masing. Oke, kan ente masuk penginapannya Om Roni Wang, bukan masing-masing. Oh iya, bukan. numpang. Berarti di situ sampai di finish itu jam 12 lebih 12.50 dia. 12.50. Berarti Iya. hari Sabtu maksudnya. Ya, masuknya Sabtu ya. Sabtu dini hari, teman-teman. Iya. Itu buantar, teman-teman. Saya aja terakhir kurang 10 menit finish. Luar biasa. Iya, mepet. Bisa dibandingkan kan. Kalau secara perspektifku yang goesnya itu santai banget tapi tersiksa, nah ini santai banget tapi happy teman-teman. Nah itu hal berbeda, hal yang berbeda nih, ya kan. Dengan istirahat proper, seproper-propernya, ya kan. Proper seproper-propernya saya bilang itu emang luar biasa. Badan lebih enak juga. Nah iya makanya. Nggak pegel-pegel. Kan kalau dengerin peserta itu kan kayaknya kita ikutan tersiksa tuh ya. Kalau ini kayak dengerin orang lagi jalan-jalan. Nah, Guys, iya. gitu, kayak orang nyaman banget gitu. Karena udah pernah, ya kan. Iya, Dia- banter juga kan. Iya. Tanjakan kayaknya polisi tidur ini sih. Biasa aja ini kayaknya. Niatnya touring doang Iya, dia. touring, santai bener. Itu bayangin loh pakai sepeda lady ya udah kayak gitu-gitu aja, finishnya jam 12.50. 12.50 berarti jam hari Sabtu dini hari. Iya, Sabtu Itu selisih kalau saya hampir COT. Itu bisa bandingin sendiri lah gimana kira-kira ngebayanginnya selisihnya. Selisih itu jauh banget. Nah, selama perjalanan itu berarti yang tak simpulkan adalah problemmu itu yang paling utama, yang pertama rem sama perut. Oh, satu lagi. Apa? Lupa tadi bilang. Ada trouble. Handphoneku mati. Mati. Jadi Mati kenapa? Itu di mana? di penginapan Pamempok, Mm-mm. jam 4 kan saya mau jalan, saya cabut udah 100%. Saya kantongin. Terus akhirnya masuk Sancang, ketemu peserta yang lain itu yang tadi, akhirnya kita ngobrol. Nah, setelah saya lepas dari dia, saya mau buka handphone mati. Saya colok powerbank sambil jalan, terus saya buka, mati. Nggak nyala. Terus akhirnya di Pangandaran dapat
tempat makan, sekalian ngecas colok listrik, mati juga gitu. Jadi saya nggak nyala itu. nggak nyala tuh handphone. Akhirnya satu hari itu saya nggak pegang handphone, saya nggak tahu info apa di grup WA gitu kan. Terus sampai nginep di mana tadi setelah Pamongpok, nginep, terus akhirnya besok satu hari lagi saya nggak pegang handphone juga. Nah akhirnya yang tadi jam 6 di Pacitan, saya berhenti tuh jam 6 udah berhenti, saya cari handphone. Oh beli handphone di Pacitan akhirnya. Iya, tadinya saya mau servis. Saya cari tukang servis. Nggak dapet. Ada, tapi mesti ditinggal. Nggak mungkin saya tinggal handphone gitu. Kapan baliknya? Gitu kan. Nggak bilang lagi race, nggak bilang saya ini butuh cepet gitu. Saya bilang, udah bilang gitu. Tetep Mas, ini mesti ditungguin, antri sama yang lain. Oh gitu. Terus satu, terus yang lain juga teknisinya lagi keluar, gini-gini segala macam gitu kan. Udah mulai panik tuh. Terus akhirnya ya udah saya cari counter handphone gitu kan. Saya langsung ke pelayannya, Mas, handphone yang paling murah apa ya gitu. Yang penting bisa buat WhatsApp gitu kan. Terus ya udah disodorin lah ini handphone 1 jutaan. Handphone baru Redmi, kamera Ini nih. AI. Iya. Nah ini paling murah nih. handphone Pacitan nih, ya kan. Dapat judulnya adalah dikasih handphone baru. Wah, dapat hadiah handphone. Oke. Ceritain Handphone beli ya, baru. ada sepeda, ini beli handphone. Ini beli handphone. Dan sampai sekarang HP-nya memang mati. Mati. Terus saya bawa ke tempat langganan servis handphone Jakarta, mesti diservis itu 700.000. Sedangkan ini 1 juta, ya kan? Ya udah saya nggak servis itu. Servis 700, ini 1 juta berapa bro? 1.035.000. 1.035.000 beli handphone baru. Dia ikut bertanggung jawab cuma mau cari handphone. Yang rusak Android. Android juga. Ini Aman ya berarti ya? Iya. Jadi 3 kendalanya tahun ini sih gitu. Oh gitu. Habis itu aman nih. Berarti cari penginapan di Pacitan pakai HP baru. Iya. Iya, dapat Iya HP dong, baru. HP baru. Iya. Itu yang tim pantau udah deg-degan tuh seharian tuh nggak ada kabar tuh ya. Tapi di tracker ada ya. Tracker kan nyala ya. Dia bawa handphone 2, yang ini 1. Oh, yang tilo-tilo. Jadi Iya. ngabarin ke Iya. keluarga sama temen pakai Keluarga ini. iya di sini keluarga gitu kan. Terus ya pas handphone mati ya saya cuma bilang Telepon tuh. ya telepon gitu kan. Ya cuma nggak dapat informasi ada berita apa nih di grup, kan biasanya kan di grup peserta juga adalah informasi yang jalan di sini begini gini gitu kan. Itu sih. Nah itu selama nggak pegang handphone berarti kan kita ngomongnya 1 hari full ya, nggak Iya. pegang. Iya kan, Iya, hampir 24 masih jam. 2 hari, 2 hari ya. 2 harian 2 ya? hari, ya. Itu nggak pegang handphone bro. Gimana perasaanmu bro? Awalnya di 1 hari pertama tuh udahlah cuek aja karena selama kita Tracker aman, nyala. 1 tracker nyala, terus kedua saya masih bisa ngubungin yang lain di sini kan. Saya coba tanya trackerku mati apa nyala gitu kan, aman gitu kan. Oh ya udah gitu kan, selama itu masih aman gitu. Nah terus pas masuk ke hari keduanya mulai nggak tenang karena nggak tahu informasi apa-apa gitu. Itu sih yang lebih penting ya, maksudnya informasi apapun kan buat peserta kayak kita di jalan itu kan perlulah. Perlu di grup ya? Ya di grup itu perlulah peserta yang lain tuh kalau ngalamin sesuatu atau ada apa di jalanan tuh mereka selalu update di grup gitu kan. Nah, itu yang saya akhirnya mulai nggak tenang tuh di hari kedua gitu kan. Wah kayaknya bener harus Mau nggak mau harus beli HP. harus beli gitu kan. Oke. Ya udah. Dan kebetulan handphone mati, terus pas race kemarin juga nggak bawa ATM. Wow. Hah? Iya. Oh. Terus Uang cash saya mulai tipis. Bayar gimana? bawa uang cash berapa kemarin? 1,5. 1,5 juta. Iya, 1,5 juta. Terus di penginapan mayoritas penginapan Bayar tunai kan mereka? tunai. Iya. Transfer nggak, maksud saya kalau transfer saya minta tolong teman transfer nggak bisa gitu. Mesti cash gitu kan. Terus ATM nggak ada juga gitu kan. Udah akhirnya uang yang tadi bekal itu yang cash mulai kepake di situ.
habis. Terus wah buat besok kurang nih gitu kan, makin nggak tenang kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau cari handphone. Iya. Mau nggak mau nih. Iya, mau nggak mau. Cukup ya dari 1,5 nya beli 1 juta. Akhirnya kan ini nelpon orang rumah gitu kan. Saya telepon ibu, terus udah bisa nggak minta tolong transferin untuk bayar ke, handphone ini. ke toko gitu. Nah toko berani buka dus kalau memang Sudah bayar. udah masuk, udah bayar gitu. Ya udah saya sempat nunggu dulu di situ. Terus pas masuk, Mas coba cek katanya udah transfer gitu kan. Oh, udah baru buka dus. Siapa penolongnya? Ibu. Balik lagi ya, orang tua. Orang tua bukan donatur. Tuh, sama ibu pertolongan pertama, ya kan, kondisi darurat, ya kan. Dipantau sama ibunya. Dipantau juga ya sama ibu kan? Iya, pantau ibu mantau. Itu kadang saya nelpon ke ibu. Kadang orang rumah lebih khawatir lah ya. Iya, jelas. Jadi informasi-informasi apa minimal masih bisa ngobrol lewat. Untung disimpan tuh nomornya ya di HP darurat ya. Nah, berarti udah nggak ada trouble, dan mayoritas seringnya adalah jalan siang nggak sampai tengah malam banget. Berarti di tengah malam pun jalanannya juga mayoritas yang aman-aman aja ya kan. Benar. Nggak sampai yang teman-teman biasanya kena Ngalamin malam dan ketemu yang aneh-aneh itu posisinya nggak sampai malam atau bahkan menjelang pagi kan, sama yang masuknya ke sana kan. Nggak ada trouble guys. Udah. Goes malamnya cuma hari terakhir. Goes malamnya cuma hari terakhir. Dan tengah malamnya pun bukan di posisi di jalan yang udah rame, ya kan? Kan itu udah jalanan rame. Kalau Banyuwangi ke bener, jalan rame, aman, Bukit turun, bagus, jalan besar, Jalan-jalan. penerangan juga aman. Udah niatnya cuma jalan-jalan. Jadi ini pembahasannya apa ini, jalan-jalan ini? Berarti oke, next project bro. Ada niatan ikut event apa lagi bro? Tantangan apa lagi? Iya, 1.500 Enggak. udah. Secara pribadi dirimu sendiri? Nggak ada. Berarti- Tahun lalu pun sebenarnya kan selesai Bentang Jawa, saya udah nggak pernah ikut event apa-apa lagi mas, gitu kan. Jadi pas BJ 2025 saya juga, wah bisa lolos nggak ya? Karena nggak ada event apapun yang saya ikutin tuh dari BJ tahun 2004 ke 2025. Terus kalaupun ditanya untuk start BJ 2025 ini belum kepikir untuk ikut yang lain juga. Lintang Flores katanya lebih berat tuh. Ini Kan ya? enggak, ini berarti semuanya tergantung dari donatur. Kalau donatur 3 donatur, 4 donatur ACC berangkat. Kayaknya berangkat gitu. Tergantung donatur bener. Oh ada nih nanti nih kalau seneng becek-becekan dikit di Desember biasanya ada kebon cross tuh. Nah itu kan ada kelas vintage 26 tuh. Iya, Itu kayaknya ada. seru juga ikut. Soalnya kan tahun lalu si Kibar juga ikut tuh. Ikut ya. Pertama kalinya, tapi dia yang ngambil yang CX kan. Iya. CX. Itu buat seru-seruan tuh. Jadi tapi orangnya kuat-kuat juga. Iya. Nah itu lumayan mas. Atau Kalau enggak nanti Om Taufik kan, kalau Om Ali nih mungkin bisa free slot nih buat Om Amir nih kan. Jo, free slotnya minta yang mahalan dikit Om Topik. Kalau aku sih lebih ke ini aja sih. Touring-touring ya. Nggak juga. Oh. Lebih ke ngeramein teman-teman yang baru main sepeda gitu. Oh iya, jadi ini headnya, wah ini biasanya yang udah jadi sepuhnya ini. Ini saya tahu ini. Jadi ya meskipun mereka baru main sepeda ya nggak masalah sih kalau saya ikut cuma misalkan dalkotan atau apa, biasanya di hari Minggu gitu kan. Nah makin rame yang ikut ya saya juga senang juga lah gitu. Makin seru lah ya kan. Iya. Meramaikan yang teman-teman. Jadi istilahnya berdampaknya itu mengajak teman-teman yang belum sepedaan. Iya, lebih ke situ gitu. sih Mas. Menginspire dia. Iya. Iya, lebih ke situ bener. Itu. Nah, siapa tahu dari donatur atau teman-temannya ada yang punya anak perempuan boleh. Kan teknik marketing.
Calon mantuku ini lulusan Bentang Jawa 2025 dan 2024. Udah jelas kuat. Oh sama ya Mas Amir nih buat inspirasi peserta Benjau nih, diharapin nih federalis lainnya harusnya muncul nih. Ente, kapan Anda? Anak federalis nih diperbanyak nih untuk ikut Benjau nih. ya kan? Benar-benar. Jadi spek untuk biar kiri rame. gitu kan. Spek mentok kiri. Enggak lah. Jadi udah nih, udah aman. Terus kata-kata untuk teman-teman yang mungkin masih pengen ikut tapi masih terkendala banyak hal, mulai dari mechanical dan lain sebagainya, technical dan lain sebagainya. Gimana pesan-pesan bro? Ya sebenarnya sih mirip kayak tahun lalu ya. Kalau sepedaan itu sih yang penting mah ya sepedaannya sih, bukan sepedanya gitu. Ya mungkin sebenarnya kan sepeda yang lebih ringan dari federal, kebetulan saya ada gravel polygon band 2 gitu. Tapi saya kurang sreg pakainya gitu karena mayoritas teman-teman yang baru ngerakit sepeda ini juga kan mereka federalan juga ya ngerakit gitu kan. Terus kadang mereka udah mulai berpikir bahwa mesti ganti frame ini gitu, agak sedikit terlalu dipaksa gitu kan demi apalah gitu kan. Tapi saya lebih pengen nyampein bahwa ya apapun sepedanya gitu kan, meskipun cuma sepeda jadul federal besi gitu kan, tapi bisa kok dipakai gitu kan, maksudnya untuk ikut event gitu kan. Yang penting secara perhitungan untuk fisik udah kebayang istirahatnya gimana, pola makannya gimana, satu. Terus secara part ketika untuk jarak jauh ya mungkin dipakein part yang baru, yang durability gitu kan. Meskipun part lamanya juga bagus, masih bagus, tapi minimal kita sama-sama cari aman dalam perjalanan gitu kan. Terus yang utama ya latihan fisik juga gitu. Oke. Ya wis, kira-kira gitu aja ya teman-teman, karena udah lame, udah ngantri, ternyata ini bartendernya nggak ada ini. Udah nungguin ngantri banyak di belakang, ternyata bartendernya lagi di sini. Di highlight juga itu. Apa tuh? Persiapan fisik. Ini kalau nggak salah kan Om Amir ini suka triathlon nih. Berarti emang fisik tuh emang lumayan harus disiapin juga ya. Ya kalau fisik triathlon itu kan kayak itu masih yang senang-senang aja lah ya, melari juga, renang juga gitu kan. Tapi kalau untuk spesifik untuk ultra goes ya minimal mungkin sering-sering goes aja sih sebenarnya. Iya, sesekali ya memang perlu goes yang dari pagi sampai ketemu malam. Gitu. Long ride ya. Long Sesekali. ride. Ya, sesekali itu perlu memang. Oke lah, kira-kira gitu aja teman-teman untuk obrolan kali ini. Om Amir, terima kasih banyak. Makasih banyak Mas Fanani. Kita sekarang ada di Kopi Juno teman-teman, di warungnya Om Amir. Terima kasih udah dianterin juga dari Depok saya ke sini tadi naik buruk. Kita ada di Kopi Juno, lokasinya Om Amir, warung kopinya atau kafenya Om Amir. Lokasinya ada di mana, Bro? Di Komplek IPB 2 Sindang Barang, Bogor. Nah, nanti kalau cari mahasiswa silahkan main ke sini. Bukan mahasiswa lah, salah, mahasiswi. Silahkan mampir ke sini. Silahkan. Yang jomblo-jomblo boleh. Ya, banyak kan. Kebetulan di sini teman-teman pura-pura baik sama tiba-tiba suddenly goes juga sering ngumpulnya di sini. Jadi males laki-laki semua. Buat teman-teman yang mau ikut goes bareng kita, silakan. Iya, monggo. Di sini. Oke. Terima kasih ya waktunya dan terima kasih inspirasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan yang mau ikutan Bentang Jawa atau yang mau turun ke ultra. Semoga bermanfaat. Jadi nggak perlu harus mikir punya sepeda apa. Yang penting ya sepeda yang terbaik ya sepedamu itu. Kayak gitu kan. Kalau sepeda punya orang khawatir nanti rusak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, subscribe dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Follow juga Instagramnya Muamir Ndo. Terus Super Keyboard. Adidas teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Aduh, jangan lupa katanya tadi jangan lupa dulu katanya.
Gila, berapa tempat bro? 5 tempat ya? 6 ya? 6. Udah ditandain semua, udah diinget-inget. Weh, inget ya, gua besok tahun depan kesini lagi. Gongnya adalah apa? Jadi nasabah prioritas Bank Mandiri.